Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke episode yang ketiga, di mana dua cara sudah kami sampaikan di episode sebelumnya. Bagaimana cara Bangis untuk mendamaikan, melerai putra-putranya ketika putra-putranya bertengkar satu sama lain. Kalau kemarin di cara pertama dengan menggunakan lisan, dan cara kedua gabungan antara lisan dan tangan. Cara yang ketiga ini adalah dengan cara menggunakan figur Mbah Kiai Umar bin Abdul Manan, yang tidak lain adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Surakarta. Mbah Umar adalah sosok yang sangat karismatik dan sangat dihormati di lingkungan pesantren tersebut. Hubungan Mbah Ngis dan Mbah Umar adalah saudara seayah. Artinya kita bisa mengambil hikmah ketika cara pertama, cara kedua kita lakukan sendiri, ini tidak menemui sesuatu yang sangat efektif. Kita bisa menggunakan saudara kita atau menggunakan anggota keluarga kita yang sangat berwibawa atau figur yang sangat dihormati sama putra-putri kita ini untuk sama-sama bisa membantu melerai. Jadi yang dilakukan oleh Bangis ini adalah meminta tolong kepada Mbah Kiai Umar. Nah, Mbah Umar ini adalah sangat karismatik ya, dan sangat dihormati di lingkungan pesantren. Dan Mbah Umar sendiri hubungannya dengan Bangis adalah saudara gitu ya, jadi saudara seayah. Jadi tidak lain kalau hubungan sama putra-putra Bangis adalah Mbah Umar ini merupakan Pak D ya, Pak D-nya. Dan putra-putranya Bangis ini adalah keponakan Mbah Kiai Umar. Karisma Mbah Umar tidak hanya memanjar kuat di antara para santri dan guru di pondok, tapi sangat memanjar kuat di antara kerabat Mbah Umar sendiri, termasuk di antara kedua putra-putri Mbah Ngis. Mbah Umar sangat disegani di kalangan putra-putrinya Mbah Ngis, sehingga ketika mereka sulit didamaikan dengan dinasehati secara lisan dan dilerai dengan tangan, maka Mbah Ngis menyampaikan ini, atau paling tidak mengancam untuk menyampaikan atau melaporkan mereka kepada Mbah Kiai Umar. Biasanya begitu diancam akan dilaporkan kepada Mbah Umar, kedua putra Bangis yang bertengkar segera menurunkan tensi emosinya, menurunkan sikap permusuhan mereka sesama saudaranya. Bukan karena Mbah Umar galak atau keras, tapi kelembutan Mbah Umar dan pancaran karismanya yang kuat sehingga berpengaruh terhadap psikologi mereka. Begitu anak-anak bertengkar, bagi Bangis disebutkan nama Pak D Umar saja, nyali mereka menjadi ciut ketika mereka sedang berbuat salah atau bertengkar tersebut. Mereka tidak sanggup dihadapkan pada Mbah Umar yang sangat dihormati dan sangat mereka segani. Itu cara yang ketiga yang dilakukan Bangis. Jadi memilihkan sosok yang sangat karismatik, yang sangat disegani oleh anak-anak untuk membantu melerai dan mendamaikan pertikaian di antara kedua yang saling bertengkar. Dan cara yang keempat, cara ini dilakukan oleh Mbah Ngis sebagai langkah terakhir. Jika cara pertama, kedua, ketiga belum efektif untuk itu, maka cara keempat inilah yang akan dilakukan. Jika cara pertama yang menekankan pada nasihat lisan tidak dihiraukan,
Cara kedua yang menekankan pada upaya melerai secara fisik tidak efektif, maka Mbah akan menempuh cara ketiga, yakni seperti yang kami sebutkan di atas, dengan cara menghadirkan atau melaporkan kepada Mbak Umar atau saudara yang sangat disegani. Ketika tiga cara itu tidak mempan, maka Mbah akan menggunakan jurus terakhir, yakni menderaikan air mata sebagai ungkapan kekecewaan sekaligus kesedihan seorang ibu, seorang Mbah yang sangat mendalam atas kedua putranya yang tidak mau dilerai. Tangis itu dilakukan Mbah sambil menyebut-nyebut nama Allah dalam doanya. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni dosa kedua anakku ya Allah, ampuni dosa kedua anak-anakku ya Allah, ampuni dosa kedua anak-anakku ya Allah. Berilah mereka petunjuk-Mu, bukalah hati mereka untuk lebih memilih cara damai daripada cara kasar dan pertengkaran dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Doa tersebut diulang-ulang sama Mbah dalam binangan air mata. Biasanya begitu kedua putra Mbah tersebut melihat air mata Mbah bercucuran, mereka menghentikan pertengkaran seketika. Derai air mata yang diikuti doa munajat kepada Allah sangat efektif sekali menyadarkan mereka. Mereka sadar telah mengecewakan seorang ibu. Mereka sadar telah mengecewakan Mbah sebagai ibunya sedemikian rupa. Hati mereka tidak kuat melihat Mbah menangis. Mereka pun ikut menangis dan meminta maaf kepada Mbah. Dan mereka akhirnya dapat didamaikan, tidak dengan kekerasan, tetapi cukup dengan air mata, kekecewaan dan kesedihan yang mendalam dari seorang ibu. Itulah cara-cara Mbah dalam menyelesaikan pertikaian antara putra-putranya. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan kedamaian, putra-putri kita diberikan keluasan hati, sehingga persoalan kecil maupun besar, sepele maupun berat, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang merujuk kepada agamanya Allah SWT, merujuk dengan ketenangan dan kedamaian dan bisa mengontrol emosi. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.